Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Inspira Mopi. Hari ini mudah-mudahan sahabat Inspira Mopi semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah dan selalu dimudahkan urusannya ya. Nah hari ini kelihatan banyak ban. Saya di tempat sahabat saya ya. Yang saya pegang ban bekas ini kan. Nah kalau orang-orang awam kayak saya, kayak sahabat-sahabat Inspira Mopi mungkin ban-ban bekas ini biasanya buat apa? Biasanya ya buang gitu aja kan. Nah, di tangan sahabat saya, Qadarullah nih, ban-ban bekas ini bisa bernilai bahkan sampai mencapai omset ratusan juta. Nah, penasaran kan diapain sampai begitu mahalnya? Yuk kita langsung tanya-tanya beliau aja yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Hendri, ya. apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, nih, sahabat-sahabat Inspira Mopi nih, sahabat saya Mas Hendri. Ya. Nah, Mas Hendri, Gimana? di sini banyak banget ban bekas Mas Hendri. Memang Seperti kita ini. ngumpulkan ban bekas untuk kerajinan ini. Apa namanya kalau buat saya orang awam, mungkin sahabat-sahabat Inspira juga, ban bekasnya biasanya ya buang gitu aja Buang ya. gitu aja. Nah, ini katanya Mas Hendri ini ban bekas ini sampai bisa dijual sampai omsetnya kan sampai ratusan juta nih. Diapain aja? Kita bikin kerajinan di sini Mas Adi. Nah, apa aja? Seperti kursi, seperti itu. Ini yang belum jadi. Ini bisa untuk penundangan emas. Seperti ini. Ada juga kita buat untuk bak sampah. Itu yang masih tahap pembuatan ya. Masih belum selesai ngecatnya itu Mas. Yang sudah dicat ada? Yang di depan, nanti di depan yang sudah dicat nanti kita lihat di depan nanti. Kita lihat yang dicat sebentar boleh? Boleh, silakan. Yuk. Bisa juga untuk ayunan, seperti itu. Itu yang sudah dicat. Itu yang sudah finishing, tinggal ngirim sesuai permintaan yang pesan seperti itu. Oh, sesuai permintaan itu. Sesuai permintaan yang pesan. Oke. Ada juga kita buat ayunan seperti itu, bisa juga. Bisa juga kita buat tali mebel, bisa juga. Oh, tali mebel. Sebetulnya banyak kalau kita bisa mengerjakan dari ban ini banyak yang bisa kita buat sebetulnya. Masya Allah. Nah, kita boleh ya keliling-keliling Mari. bengkel beliau. Mari kita lihat pengerjaannya. Itu pengolahan. Oh itu tuh. Itu ada proses produksinya. Pengolahan mulai awal yang pakai pisau. Oh yang pakai pisau awal ya. Itu pengolahan awalnya. Boleh. Mulai dari nol itu. Nah ini teman-teman nih bisa lihat nih pembuatan awalnya ya. Dari menguliti ya? Menguliti ya, membuang kembangannya itu. Kita halusin. Kita bisa lanjut. Lanjut kita ke belakang. Ke belakang. Ini sesudah dikuliti seperti ini hasilnya sesudah dikuliti. Nanti baru bisa. Ini sudah dikuliti ini. Jadi sudah dikuliti. Nanti baru bisa buat kerajinan setelah dikuliti seperti itu. Di sini pengerjaannya bikin kursi. Ini bikin apa? Kursi. Oh, bikin kursi di sini. Nah, bikin kursi di sini teman-teman. Ini tukang kursinya. Kita ambil dari tulangannya ban. Oh, tulangannya ban itu diambil jadi di kursinya ya. Jadi kursi ya. Bahan utamanya tulangan bannya tadi. Bahan utamanya tulangan ban itu. Jadi memang enaknya produksi kerajinan dari ban ini hampir tidak ada yang membuang. Semuanya bisa dibikin. Oh, artinya bahan dari ban bekas ini tidak ada yang terbuang? Nggak ada yang terbuang, semuanya bisa dimanfaatkan. Bahkan nanti ada lagi yang bisa dijadiin kayak sendal-sendal juga bisa ya? Bisa, dan sampai limbahnya pun masih ada yang nampung. Oh, masih ada yang nyaring juga? Kita kirim ke Surabaya, itu tergantung dari permintaan. Biasanya kita kirim ke pabrik sepatu, pabrik sandal. Oh, jadi limbahnya juga masih ada yang nyari tuh? Masih laku. Masya Allah, luar biasa banget. Hampir semuanya nggak ada yang buang. Masya Allah, luar biasa. Ini di belakang masih ada lagi? Masih ada. Oh, masih Silakan ada kita lihat ke sini. Luas banget, panjang banget. Wah, ini ngapain nih Mas Hendri? Ini pengerjaannya menguliti yang sebetulnya tujuannya sama, membuang kembangnya, cuman ini beda teknik. Yang di depan tadi pakai pisau, kalau yang di sini pakai silet. Oh, jadi ini dikulitin ini ya? Ini kulit luarnya ini ya? Dibuang kulitnya. Jadi dalamnya halus seperti Setelah bersih baru kita buat kerajinan. Oke.
Mas Hendri, kita mau ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi, bisa? Boleh ya? Silakan. Di mana Boleh. kita enaknya ngobrol-ngobrol? Kita ke depan aja. Ke depan ayo. aja. Oh, kita ke depan teman-teman. Nah, ini yang maksud saya bisa dikirim ke Surabaya seperti ini, Nah, ini kayak kulitannya gini. ini. Ini limbah-limbah kayak Nah, gini. ini daging karetnya. Jadi masih bisa kita jual juga. Tuh, Kita lihat kirim teman-teman, ke lihat. Surabaya. Nah, kayak gini aja kalau di tangan orang-orang kreatif nih bisa jadi sesuatu ya. Bisa jadi duit. Waduh, kalau saya nih kayak gini udah buat Udah apa? buat Buang apa ya? sampah. Ini masih ada yang mau menerima di Luar Surabaya biasa sana. sekali. Yuk kita ke depan ngobrol-ngobrol. Silakan. Alhamdulillah, makasih Mas Hendri ya. Nah, Sama-sama. jadi apa namanya, makasih udah nerima kita. Iya. Ganggu dikit, ganggu bentar nggak apa-apa ya? Enggak mengganggu kok. Nah, jadi teman-teman, Mas Hendri ini bisa dilihat juga orang yang tuh low profile banget. Nah, jadi pertama kali waktu lihat beliau nih, saya bingung. Mana bosnya, mana karyawannya. Karena Mas Hendri ini meskipun sekarang sudah jadi, istilahnya usahanya sudah jadi, tetap mau kerja bareng-bareng ya. Ya, sama-sama. Basah-basah berkeringat, beliau ini Iya, masih sudah mau. biasa, kotor-kotoran. Luar biasa banget. Salut saya, Mas. Nah, Mas Hendri, apa namanya, sebelum kita ngulik bisnisnya Mas Hendri nih, Ya. boleh dong ya berbagi sedikit pengalaman hidup lah dari Mas Hendri gitu kan. Ya nanti kita ngomongnya yang bisnisnya yang omset ratusan juta nanti dulu ya, tunggu ya. Jadi mesti nonton nih sampai habis. Nah, Mas Hendri, kalau dilihat sekarang Mas Hendri santai gitu ya kan, orang datang, orang nyari Mas Hendri sekarang. Iya. Nah, tapi kalau kita lihat dari apa yang ke belakang sedikit nih. Ini bukan sebuah bim salah bim ya seperti ini. Ya, pastinya. Artinya Mas Hendri mengawali itu semua dari nol. Bahkan kalau bisa dibilang basicnya Mas Hendri dari keluarga yang kurang mampu lah kurang seperti mampu itu. memang ya. Bisa diceritakan Mas Hendri? Jadi memang semuanya ya perlu pengorbanan, perjuangan seperti itu. Jadi untuk mengawalinya memang saya benar-benar mulai dari nol. Jadi pendidikan saya itu cuman SMP. Jadi di saat itu teman-teman sepantaran saya masih merasakan sekolah, masih merasakan main-main, aku sudah bekerja, sudah mikirin penghasilan sampai aku merantau. Ini kan yang namanya orang masih usia belia ya, merantau di tempat jauh, Iya, nggak ada keluarga. nggak ada. Katanya pernah terkatung-katung mencari Pernah kerjaan, mengalami seperti ya. nggak dapet-dapet, akhirnya kelaparan di jalan beberapa Pernah, hari. iya. Ini ceritain dong Mas, ceritain Mas. Waktu itu saya merantau ke Maluku Utara sana. Maluku di Utara? Ternate ya. Masya Tujuannya Allah. ke tempat teman. Dan di tempat teman itu karena teman saya itu merasa kasihan mungkin kan. Dan orangnya memang baik. Jadi pada saat saya meminta pekerjaan, dia bilang, ayo Ayo ke gitu ya. sana. Dan setelah sampai di sana ternyata pekerjaannya itu Belum ada, belum siap. belum siap. Oh. Dan saya nggak merepotkan teman saya yang mengajak. Dari situ aku mulai berjalan dan merasakan benar-benar beratnya mencari pekerjaan di situ. Karena sampai beberapa hari saya belum nemu pekerjaan di situ. Sampai mencari-cari di mana ada orang bekerja, saya tanyakan apakah perlu karyawan. Baru pertama merantau tuh. Jadi berangkat merantau keluar dari rumah itu yang saya bawa itu apa yang saya ada. Jadi pakai baju-baju, celana semua itu saya bawa sampai tasnya setinggi ini. Masya Allah. Karena mungkin bebannya berat, tasnya itu yang rusak. Makanya sampai saya panggul. Sampai panggul, berarti sambil jalan? Iya, sambil jalan cari pekerjaan itu. Saya coba dulu dan saya yakin niat saya baik. Allah nggak mungkin mempersulit seperti itu. Sampai berapa hari ketika itu sampai nyari kerjaan nggak dapet? Sekitar 3 atau 4 hari. Nanya-nanya pas waktu itu saya lihat ada orang kerja bangunan, bikin rumah, saya datangi. Seperti apa maksud saya, bolehkah saya ikut bekerja? Seperti itu saya ceritakan bahwasanya saya merantau dari Jawa ke sini untuk mencari pekerjaan. Cuman kan nggak mungkin
orang langsung percaya sama kita dengan alasan kita. Jadi nggak langsung dapat, di situ kita cari lagi. Pernah juga saya datangi orang bikin perahu, Mas Hadi. Bikin speed. Saya nggak punya pengalaman di situ. Pas saya meminta pekerjaan, Pak, boleh permisi, bolehkah saya minta pekerjaan di sini? Gue bilang, saya dari Jawa merantau ke sini mencari pekerjaan. Gue bilang, terus mereka pertanyaan mereka, sampean pengalamannya apa bidang itu? Dan saya jawab memang nggak punya, saya nggak punya pengalaman, saya baru lulus sekolah. Akhirnya nggak dapat lagi. Terus pernah saya datangin lagi orang bikin mebel. Nah, saya tanyakan di situ seperti apa. Permisi Pak, aku bilang saya mau minta pekerjaan, apakah ada tempat untuk saya? Aku bilang untuk saya bekerja, saya merantau dari Jawa untuk cari pekerjaan. Ya lagi-lagi pertanyaannya pengalamannya apa? Dan saya memang menjawab nggak punya pengalaman apa-apa. Saya kira saya bisa menjual tenaga saya, aku bilang seperti itu. Terus ketika itu kan belum dapat kerjaan nih, tidur di mana? Kalau tidurnya di masjid. Ya Allah. Saya cari lagi pekerjaan, nanti pulangnya ke masjid lagi. Jadi di situ saya yang khawatirnya itu dicurigai orang. Iya. Ya kan? Takutnya dikira mau nyuri apa gitu. Dikira kita modus, orang kesini bawa tas, terus beberapa hari di sini. Jadi saya pindah-pindah seperti itu. Masya Allah. Jadi ya tidur di masjid. Iya. Terus otomatis juga kan konsekuensinya selain itu juga kelaparan, ya kan nggak ada uangnya. Kelaparan pasti. karena kita memang berangkat mencari nafkah, merantau, mencari pekerjaan, kita memang nggak ada bekal. Nggak ada bekal. Mungkin bisa ceritain sedikit tuh, katanya pernah jadi kuli juga, kuli angkut juga katanya. Kuli angkut, saya waktu itu somel, gergaji kayu. Gergaji kayu. Nah, di situ saya mulai, itu sudah banting tulang pekerja yang aku rasa di situ nggak ada lagi yang semuda aku. Yang lainnya orang sudah dewasa semua yang bekerja. Iya, karena memang pekerjaannya bukan pekerjaan ringan. Apa tuh yang dikerjain waktu itu? Gergaji kayu itu. Dan saya karena belum punya pengalaman, saya nggak megang mesinnya, tapi saya bagian nguli angkut. Ya, karung-karung gitu? Bukan, kayu yang balokan masih panjang-panjang 4 meter langsung itu. Diangkut balokan untuk setelah digergaji keluar dari mesin, kita susun di stokpel gitu. Berat kan. Banget dong ya? Manual itu, pekerjaannya manual, bukan pakai forklift atau bukan pakai alat, enggak. Dan mungkin karena tulang sama kulit saya masih muda ya. Jadi saya setelah ngangkati kayak gitu, rasa sakitnya luar biasa. Kulit sampai melecet, tulang-tulang kulit sampai melecet ketika itu. Karena yang diangkat kayu panjang 4 meter. Masya Allah. Kayunya panjang 4 meter itu Mas Hadi. Masya Allah. Dan kayunya kayu di Maluku yang kami kerjakan waktu itu kayu merbau, kayu besi. Mungkin besar-besar kayunya. Mungkin di sini kayak kayu ulin itu. Kayak kayu ulinnya di sini ya. Kalau ukurannya seperti tiang teras rumah ini. Ada juga yang agak kecil. Cuman kan karena terus-terusan kita buat nyangkut ini, pundak ini rasa lecet dan tulangnya pun sakit. Tulang nyeri, kulit lecet. Masya Allah. Jadi itu pengalaman kerja. Sekelumit perjuangan Mas Endri. Nah, kita singkat cerita nih Mas Endri. Nah, kemudian Mas Endri itu kan mulai merasakan kemudian kebangkitan ekonomi itu ya ketika beralih dari pengrajin ban itu. Silakan. Jadi saya ikut kerja di industri vulkanisir ban dan di situ saya sudah mulai mempelajari bisnis-bisnis untuk membuat vulkanisir ban, mulai dari mencari bahan, terus untuk memperbaiki bannya sampai saya bisa menjual bannya, sudah mulai saya kuasai dan saya berinisiatif untuk mencoba sendiri. Saya awali dengan mencari modal, terus habis itu berusaha untuk mandiri dan sampai beberapa tahun kemudian saya merasakan kegagalan di situ. Maksudnya jalan pun hasilnya pun nggak membuat kita tenang. Iya. Seperti itu. Kemudian pindah jadi pengrajin ban. Dari itu tahun berapa itu? Mulai sekitaran mungkin 2012. 2012. Sudah saya awali untuk membuat kerajinan itu. Yang saya suka dari situ memang angan-angan saya untuk berpindah ke situ karena dari awalnya saya pikir modalnya nggak terlalu besar. Karena yang dibeli limbah ya? Limbah ya, bahan bakunya dari limbah. Jadi modalnya nggak terlalu besar dan saya bisa mandiri, maksudnya
mencari modalnya pun nggak harus pinjaman ke Iya, bank. karena tidak besar tadi modalnya. Karena tidak besar. Dan saya mulai dari memang benar-benar kecil. Saya kerjakan sendiri. Dari beli ban limbah, saya pakai sepeda motor, saya bawa pulang. Iya. Saya bawa kendaraan pagi, saya cari di bengkel-bengkel tuh ban-ban yang sudah rusak-rusak itu saya bawa pulang. Pian datangi terus tanya gitu, Pak nih boleh saya beli gitu? Iya, karena saya memang dulunya vulkanis Cirebon, jadi teman saya di ban-banan banyak. Dan jadi kebetulan banyak juga teman-teman, dan saya beli ban-ban yang rusak itu saya bawa pulang, saya buat kerajinan itu saya awali sendiri. Masya Saya Allah. kerjakan sendiri, saya jual-jual sendiri seperti Allah, itu. biasa sekali. Dan saya waktu itu membaca, mencoba sebetulnya idenya dari teman-teman yang di Jawa. Dan di sini aku baca kelihatannya masih belum terlalu banyak. Jadi saya berpikir mungkin bisa laku di sini seperti itu. Dan ternyata? Alhamdulillah ya. Masya Allah. Alhamdulillah di situ saya merasakan mulai dikenal orang. Produksi saya mulai laku. Masya Allah. Lama-lama mereka mencari saya. Akhirnya Mas, orang yang sekarang nyari Mas Endri. Seperti itu. Omset tertinggi yang pernah dicapai? Kalau nilainya di atas ratusan, omset. Ya, di atas ratusan. Nah kemudian kan ini ada sedikit apa namanya katanya Mas Endri kan dulu sempat terjebak juga nih. Ketika di atas nih masih sempat terjebak juga nih dengan namanya riba nih. Iya. Nah kemudian Mas Endri memutuskan untuk berhenti dari riba itu. Kenapa Mas Endri? Jadi awalnya gini, kita mulai dari waktu pinjamnya itu karena Iya, apa boleh, gitu boleh, ya. iya, boleh. Jadi asalnya itu pekerjaan namanya orang ya, Mas Adi. Kepuasan itu kayak nggak ada hentinya, kayak nggak ada batasannya. Iya. Padahal kalau kita rasakan, kalau saya rasakan waktu itu saya sudah, alhamdulillah sudah mulai perekonomian mencukupi lah untuk keluarga saya cukup dan bisa lebih untuk nabung bisa juga. Malah punya karyawan tadi kan? Sudah karena sudah bisa merekrut orang, teman-teman yang nggak bekerja saya bisa bawa ke sini. Cuman karena dasar saya itu orangnya mungkin nggak ada batasan kepuasan, tergiur sama tambahan pekerjaan. Jadi yang awalnya saya mulai dari kecil-kecilan, saya bikin kampas, saya bikin bak sampah, habis itu tergiur dengan pekerjaan yang lain. Dan saya mencobanya itu dengan cara mau nggak mau pinjam tambahan modal. Yang jelas itu pengen instan. Pengen instan. Maunya seperti itu, nggak mau nabung dulu. Padahal kalau kita pikir hasil dari kita bekerja tadi, kita tabung bisa. Cuman karena kita ini maunya instan, saya tergiur sama angen-angen yang keuntungan besar. Saya mencoba untuk cari pinjaman di bank. Di bank itu tadi. Saya mencari pinjaman di bank, saya rasakan untuk pekerjaan saya, memang waktu itu pekerjaan saya nambah. Maksudnya nambah yang dulunya cuma bikin kampas, saya bikin bak sampah, jadi nambah bikin kursi, bikin juga teli mebel, saya bikin juga. Terus bikin termasuk kayak tambahannya bikin pendulangan emas. Otomatis kalau pekerjaan tambah harus nambah modal karena nambah karyawan. Angan-angan saya ini pekerjaan saya makin hebat seperti itu karena makin banyak yang mau saya kerjakan. Setelah saya alami beda ternyata Mas Adi. Iya, banyak pekerjaan saya banyak, hasilnya banyak memang, tapi ketenangan, kebahagiaan itu yang nggak kami rasakan. Seperti itu. Duit itu kemana gitu kadang-kadang mikir. Kadang-kadang kita yang nggak habis pikir itu pekerjaan kita banyak. Kalau kita angan-angan, kita kalkulasi kalkulator, hasilnya harusnya banyak ini. Terus kemana? Seperti itu. Terus kemudian akhirnya jadi siang malam tuh pikirannya bekerja terus saja sampai otomatis yang beribadah kita kurang, waktu untuk keluarga kita kurang, seperti itu. Banyak hal yang akan merugikan saya malahan. Dan saya ngambil keputusan harus memberhentikan ini supaya saya lebih tahu kenikmatannya pekerjaan saya. Luar biasa. Akhirnya memutuskan berhenti itu ya. Berhenti. Nah, Mas Endri ini kan sekarang sudah mulai melebarkan sayap nih. Melebarkan sayap. Nah, jadi itu sekarang sudah nggak cuma fokus di kerajinan ban, tapi sekarang udah ke bidang ikan hias atau ikan koi lah ya. Nah, kok bisa sampai sekarang sampai ke bisnis ikan koi? Itu kelanjutan dari cerita tadi mungkin ya. Jadi setelah saya pelajari,
setelah saya pelajari dan kita memutuskan untuk tidak lagi dapat modal yang riba tadi, kita memulai itu pekerjaannya itu memang cobaannya berat. Setelah kita meninggalkan itu pasti cobaannya berat karena apa? Saya merasakan cobaannya berat itu pekerjaan saya sepi. Saya sampai ditinggal karyawan saya. Masya Allah. Ditinggalnya karyawan karena kita kekurangan modal waktu itu. Ya. Kekurangan modal, otomatis kita nggak bisa mencukupi bahan baku. Dan sampai ada beberapa pekerja yang ikut kerja sama saya itu meninggalkan saya untuk mencari mungkin bos lain yang mempunyai modal tentu besar. lihat yang prospek yang lain lah ya gitu kan. Dari situ saya nggak putus asa dan saya nggak berpikir lagi untuk mencari modal Masya Allah. yang menurut saya riba. Meskipun ketika itu anjlok. Waktu itu memang perlu sebetulnya, cuman saya mencoba bertahan, mencoba untuk tidak terlibat riba lagi. Masya Allah. Karena saya berpikir kalaupun saya dapat modal dari riba, yang saya rasakan seperti kemarin, saya nggak akan tenang, nggak punya kebahagiaan, nggak ada kecukupan, nggak ada rasa cukup. Gitu. Makanya saya habis itu mungkin waktu itu memang disayang sama Allah Mas Adi. Saya nggak nyangka. Saya nggak punya basic jualan ikan. Saya nggak ngerti kualitas ikan koi seperti apa. Saya nggak ngerti. Karena bukan bidangnya tadinya. Bukan bidangnya. Ya. Saya bukan petani ikan. Dan katanya tadi kan niatnya nggak jualan kan katanya kan? Awalnya memang nggak niat jualan. Cuman sering orang kesini untuk ditanyakan. Malah dibeli. Malah dibeli. Akhirnya mencoba untuk jualan mungkin kasih sayang Allah di situ ya. Kasih sayang Allah di situ dan benar-benar nyata. Nah, jadi ketika kita ngikutin maunya Allah, sabar, Allah tuh ngasih jalan terbaik sebenarnya. Jalannya lebih baik. Masya Allah. Saya nggak nyangka pekerjaan yang saya mulai dari hobi, habis itu benar-benar disukai orang untuk dibeli, dan di situ saya nggak nyangka langsung cepat dikenal orang. Saya jualan ikan ini. Allah, makanya saya berpikir disitulah jawaban untuk kita mau meninggalkan yang tidak diinginkan oleh Allah itu tadi. Hadiahnya lebih baik dari Allah. Hadiahnya seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan beliau ini bukan orang egois ya. Artinya setelah kemudian melihat peluang yang bagus, akhirnya ngajakin orang juga. Saya ngajak mendatangi main ke tempat petani-petani di Karangintan, di daerah lokalan sini. Saya ajak mereka yang dulunya bertani ikan konsumsi. Ada juga yang beberapa orang yang bertani ikan koi sudah sebelum saya kenal koi mereka sudah kenal koi juga. Cuman ada juga yang petani yang belum kenal ikan hias. Saya mencoba mengarahkan, ayo kita coba sisihkan satu kolam untuk kita coba bertani ikan koi. Nanti saya siap membantu memasarkan dan sampai sekarang alhamdulillah aku sama mereka sudah kayak saudara. Masya Allah. Iya sudah kayak. Dan saudara, alhamdulillah berhasil juga menambah penghasilan mereka ya. Alhamdulillah nambah mereka. Masya Allah. Nambah penghasilan mereka. Mereka merasakannya seperti itu. Luar biasa sekali, Masya Allah. Jadi kebermanfaatannya itu terasa ya. Nah, jadi katanya Nabi Muhammad, ya kan, katanya Rasulullah itu kan bahwasanya manusia yang paling baik itu adalah manusia yang bermanfaat untuk sesama. Betul. Dan saya ingin mencoba seperti itu. Masya Allah, Mas Endri nggak ingin sukses sendiri. Beliau ngajakin beberapa teman petaninya, ya siapa tahu menghasilkan, dan alhamdulillah jalan. Alhamdulillah. Sudah berapa tahun? Sekitar sudah 2 tahunan lebih mungkin ya. 2 tahun lebih. Saya bekerja sama dengan petani yang di sana, sudah kayak saudara. Mereka Masya Allah. Nah sekarang Mas Endri ini usaha yang ini nih sekarang udah berapa karyawan? Kalau pekerjaan di belakang untuk kerajinan ban itu terhitung ada 9 orang yang bekerja. Oh kurang lebih udah 9 karyawan sekarang. Cuman tadi kita lihat ada memang yang kosong tempatnya, itu ada pengiriman. Kadang kalau bagian pengiriman masalahnya kita nggak pakai orang khusus karena orang-orang dalam juga sudah cukup. Gitu. Jadi karyawan yang ada tadi ya sebagian keluar. Sebagian keluar, ada pengiriman barang. Masya Allah, luar biasa sekali. Mungkin kita sekarang ini bagian closing Mas Endri ya. Gimana? Tips Mas Endri ini. Kan Mas Endri sudah melalui berbagai macam liku-liku kehidupan ya kan. Nah, bagaimana mencapai kesuksesan yang penuh keberkahan? Itu tips dari Mas Endri gimana ya? Yang jelas kalau pekerjaan itu akan membaik, pekerjaan akan kalau membesar sih belum terlalu besar ya. Yang jelas
pekerjaan kita akan membaik, akan enak kita rasakan. Yang jelas kita perjuangan pasti kan. Semua orang perlu perjuangan. Dan diingat juga bahwasanya kesuksesan itu bukan hanya dari kita dapatkan dari kita sendiri. Yang jelas kita berdoa, mendekat, kita mendekat dan kita mau melakukan apa yang diinginkan seperti itu. Yang diinginkan oleh Allah, maksud saya seperti itu. Dan jangan coba-coba untuk melakukan yang tidak diinginkan. Kasih tahu dong Mas Endri, keunggulannya nih apa nih kalau beli produk dari Mas Endri nih? Kalau keunggulannya ya awet itu aja. Awet ya? Dan kita secara desain juga bagus ya? Bagus, barangnya awet. Bahkan kafe-kafe kan, kafe aja make loh. Make, kafe-kafe kopi itu loh, kalau kafe aja make, masa kita nggak mau make? Jadi mesti beli di tempat Mas Endri ini ya? Barangnya kuat dan bisa untuk inspirasi para teman-teman yang mungkin terdampak pandemi kemarin, yang mungkin kena pengurangan karyawan dari perusahaan, bisa dicoba, bahkan mau belajar pun bisa ke tempat saya. Jadi Mas Endri ini open juga ya. Jadi kalau yang memang lagi belum ada pekerjaan, belum ada usaha, mau main ke sini belajar, boleh Mas Endri? Dengan senang hati. Masya Allah, saya banyak waktu untuk orang pengen belajar, saya banyak waktu. Nah, jadi luar biasa sekali. Jadi tunggu apa lagi, mumpung Mas Endrinya banyak waktu dan mau ngajarin. Ini peluang banget loh ya, ini peluang bahan yang harganya murah. Kemudian bahan ini nggak basi hitungannya, karena ban kan nggak basi. Nah, kemudian nilai jualnya juga lumayan. Nilai jualnya lumayan, dan bisa dicontoh, saya santai. Masya Allah. Karena barang hasil produksi saya itu awet, seperti itu. Berarti nggak langsung laku pun nggak apa-apa, seperti itu. Masya Allah. Jadi makasih Mas Endri udah nerima kita. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan obrolan-obrolan kita yang santai ini bisa diambil pelajarannya sama teman-teman sahabat-sahabat Inspiramovi. Mudah-mudahan menjadi sebuah pencerahan buat mereka juga. Bahwasanya kehidupan ini meskipun sulit pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Asal kita sabar. Ya, dan mau ikutin maunya Allah lah, istilahnya seperti itu. Sekian dulu teman-teman Inspiramovi. Jangan lupa tonton terus video kita. Share terus, bagikan terus. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.